Saya mau tanya dulu ya ini ya. Kamu ini sudah proses cerai atau sudah bercerai? Sudah ketok palu. Sudah ketok palu. Sudah ketok palu. Mohon maaf ya, saya pengen tanya ya, sebelum kita lanjut ya. Motivasinya Shirley ya, motivasi Shirley untuk membuka ini apa? Pertama, saya bagi menjadi 3. Ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan. Untuk perempuan yang belum punya pasangan ya, saya want to spread awareness. Kalian harus waspada bahwa tipe orang seperti ini nih, tipe orang yang kelihatan lemah lembut, baik hati, kudus, alim, aslinya iblis, ini ada. Dan kalian harus hati-hati. Karena mereka bukan ada di diskotik atau bukan ada di tempat-tempat yang kayak gitu-gitu ya. Justru di tempat-tempat ibadah. Kedua, I want to give ideas untuk perempuan-perempuan yang sedang mengalami keadaan, yang sekarang sedang terjebak dalam perkawinan yang toksik. Bahwa kamu harus melawan, kamu harus berjuang untuk kemerdekaanmu, untuk berjuang untuk kebahagiaanmu. Siapa lagi kalau bukan kamu sendiri yang berjuang? Tidak akan ada yang peduli. Kamu harus cari jalan untuk lepas. Dan terakhir, untuk perempuan-perempuan yang sudah berhasil melewati, sudah berhasil lepas, dan untuk semua perempuan yang mendengarkan suara saya, kamu berhak bahagia, saya berhak bahagia, kita semua berhak bahagia. Oke, motivasi kamu cuma itu. Ya. Tapi di sini saya mendengar, ini laporan dari tim kreatif saya ya, Mos melaporkan balik, menuduh kamu selingkuh, dan juga menuduh kamu meminta ganti rugi 20 miliar. Yang masalah selingkuh, dia tidak punya bukti sama sekali. Jadi dia karena dia lawyer, dia pengacara, dia tahu bagaimana cara memainkan hukum. Dia juga menuduh saya KDRT. Dia menuduh saya juga mukul dia. Karena kalau seorang lawyer itu, misalnya saya laporkan dia akan membuat laporannya berimbang. Juga opini publik dia akan buat berimbang. Kenapa? Biar orang tidak percaya dengan cerita saya. Oke, saya paham itu. Ya. Tapi dia nggak punya bukti apapun kamu pukul dia. Kamu pernah pukul dia? Tidak pernah. Kamu benar meminta ganti rugi 20 miliar? Nah, itu ceritanya gini. Jadi waktu itu saya lagi di kantor polisi, di Polrestabes. Saya pergi melapor setelah malam dipukuli, paginya saya pergi dengan anak saya yang perempuan. Anak saya perempuan kan kuliah, jadi waktunya fleksibel. Sementara anak saya laki, saya suruh berangkat ke sekolah. Saya bilang, kamu sekolah, nanti kalau kamu nggak sekolah, Dedi curiga. Nanti Dedi tahu kalau mami mau ke kantor polisi. Karena saya waktu sudah saya nggak mau sekolah, Mi, saya takut. Dia bilang, kamu sekolah, saya bilang. Sampai di Polrestabes, saya ingat waktu itu tanggal 8 Agustus hari Jumat, saya harus nunggu sampai selesai Jumatan. Jam 1 akhirnya saya di BAP. Sekitar setengah 2, karena saya cowok itu WA ke CC-nya. Saya dijemput Dedi nih. Kita sudah panik, waduh. Terus anak saya bilang, jangan mau dijemput Dedi. Jangan mau ikut Dedi. Nanti kalau dibawa Dedi, Mami nggak bisa ketemu kamu lagi gimana? Kamu nanti dibawa keluar pulau, Mami cari kamu kemana? Terus akhirnya anak saya bilang, nggak bisa nih sama gurunya, saya disuruh ikut Dedi. Kan gurunya waktu itu belum tahu apa-apa. Dijemput papanya, dikasih loh. Terus waktu itu saya panik, sudah tuh gimana nih kalau Senyo dibawa? Akhirnya dia kan belum tahu kalau saya punya rekaman video. Dia belum tahu kalau saya merekam gitu loh. Kalau saya lapor polisi dia belum tahu. Jadi saya kirim satu video, saya ngawur aja waktu itu. Kasih saya 20M sebelum tanggal 20. Pokoknya saya waktu itu panik ngawur aja. Kalau enggak, saya sebar video ini. Saya bilang gitu. Anak saya yang cowok sudah mau dibawa pergi. Saya bilang, Mas, pokoknya kamu pegangan pintu, gandolan tembok. Pokoknya jangan sampai kamu ikut papamu. Apapun yang terjadi. Waktu itu anak saya yang cowok juga sempat dipukul karena enggak mau ikut. Perutnya karena mantan suami saya ini dan 3 kempo. Dia tahu harus bagian mana yang harus dipukul. Anak cowok saya itu lehernya dicekik sama perutnya dipukul. Oh, dipukulin juga? Sampai muntah. Berarti kamu, anak-anak semua dipukulin? Iya, cuma waktu itu saya nggak lapor tentang anak saya karena saya nggak punya bukti video. Dengan bukti video sekuat itu pun, dia masih membantah dan memutarbalikkan fakta, bahkan dia melaporkan saya balik. Apalagi kalau saya lapor tanpa bukti. Oke, tapi kamu duduk di sini bercerita ini bukan dengan tujuan meminta 20 miliar? Bukan. Oke, itu yang pengen saya tanyakan. Tanggal 20 kan saya bilang tanggal 20, kalau enggak saya sebar. Tanggal 11 saya sudah sebar videonya. Oke, berarti tujuan kamu datang ke sini adalah kamu pengen kasih edukasi, kamu pengen kasih tahu masyarakat supaya nggak ada korban yang lain, tidak ada motif yang lain, karena kamu sudah selesai bercerai, dan kamu bukan menginginkan 20 miliar. Bukan. Oke, itu yang saya pengen tahu sih. Saya pengen balik lagi ke ceritanya tadi. Dia pukulin kamu setiap hari kah? Random. Nggak jelas. Ya kalau pas dia lagi mau marah ya dia cari-cari alasan. Kalau misalnya nggak ada alasan dicari.
Ya, itu keset kok miring. Gak becus sekali kamu ngurus rumah. Kamu ngapain aja dari tadi? Langsung pukul. Dan dia pukulin kamu seperti tadi? Ya.